الجنة هو ووالديه ووالدي والديه وذريتهم واحفظهم بالدين واجعلهم مع أصحاب الكهف واحفظهم في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم ارزقهم الرزق والبركة والإيمان والصلاح والتقوى وسائر عبادك المسلمين يا رب العالمين. Teman-teman, saya didoakan oleh juru kunci Kahfi Ahlil Kahf, gua dari Ashabul Kahfi. Beliau juru kuncinya, dan masya Allah beliau mendapatkan keberkahan menjaga tempat ini, tempat kubur para ahlillah. Syukran katsiran Syekh. Mana ismu? Mahmud. Syukran katsiran. Ya, jumpa lagi insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Romawi tadi, apa yang menarik dalam kisah Romawi? Ada kisah di mana di abad ke-1 Masehi, Raja Romawi namanya Raja Decius memburu 7 orang pemuda. Pemuda ini semua orang Romawi juga, Eropa ya. Kebetulan 7 pemuda ini adalah keluarga-keluarga bangsawan yang sangat memegang teguh tauhid, kepercayaan kepada Tuhan. Saat itu artinya tahun berapa? Di dalam Al-Quran dijelaskan, di dalam satu surat di dalam Al-Quran dikisahkan tempat ini oleh Al-Quran di dalam satu surat namanya surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi tentang 7 orang pemuda yang dikejar oleh Raja Decius pada abad ke-1 Masehi. Artinya mereka adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam yang sudah menerima ketauhidan, ajaran Isa alaihissalam. Mereka kemudian, ini cerita tentang apa? Di dalam Al-Quran diceritakan mulai dari ayat ke-7, ayat ke-9 di dalam surat Al-Kahfi tentang keberanian dan keharusan kita berkata-kata lantang di hadapan penguasa yang zolim. Jelas di dalam surat Al-Kahfi disebut penguasa yang zolim berkata lantang mereka di hadapan penguasa yang zolim bahwa dia tidak akan mau menyembah. Tadi kita lihat di kerajaan Romawi tadi, tidak akan mau menyembah Tuhan-Tuhan Jupiter, Tuhan Zeus dan segala macam Tuhan orang Romawi, dan dia akan menyembah hanya Allah, berserah diri kepada Allah. Inilah gua Al-Kahfi. Kita akan lihat ya, sembari kita sederhana cara memahaminya, cukup dengan membaca surat Al-Kahfi. Oh, antum melihat masjid di atas. Di dalam surat Al-Kahfi juga dikatakan, maka wa bainana fauqahu masjida, dan kami membangunkan, jadi Allah yang memerintahkan, dan atau raja penguasa saat ketika 309 tahun lama mereka tidur, kemudian dibangunkanlah oleh raja. Pasca itu sudah raja yang alim ya, dibangunkan masjid. Artinya masjid itu Allah yang memerintahkan untuk membangun. Sebentar, sampai kita lihat dulu, kan baca Al-Qurannya, tapi kita lihat dulu kondisi. Inilah gua itu. Di dalam Al-Quran disebut Rokim. Ingat ya, Rokim. Ini yang menunjukkan kenapa bahwa disinilah memang tempat Ashabul Kahfi. Dan apakah orang-orang yang tidur di dalam gua itu yang bersamanya adalah Ar-Rokim di dalam Al-Quran? Bukan tanda-tanda kekuasaanku. Itu gaya bahasa Arab ya, tentang bahwa tidak boleh kita meragukan kisah Ashabul Kahfi. Ar-Rokim itu tahu nggak arti Ar-Rokim? Ar-Rokim ini saya tunjukkan Ar-Rokim dalam Al-Quran. Ini namanya Ar-Rokim. Rokim itu di dalam Al-Quran artinya adalah batu berserat, batu yang mempunyai tulisan. Itu Ar-Rokim. Jadi memang di sini dulu sudah ada petilasan ya sebelum 7 pemuda itu masuk, karena ada Ar-Rokim, ada tulisan di batu, sehingga memang mereka ditidurkan di batu di gua yang ada Ar-Rokim. Mereka dibangunkan oleh Allah ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan untuk menjaga supaya. Dia mau menjelaskan sedikit Ya. tentang gua. Silakan. Okay, Pak Ibu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Attention please, I will give you brief about the cave, not about the story, because already you know the story.
Bismillahirrahmanirrahim. In this cave there is 7 graves, 7 maqam, 7 kuburan. In Surah Al-Kahf, some people said Ashab Al-Kahf they were 3 orang, 1 anjing. Other people said they were 5 orang, 1 anjing. Allah Azza wa Jal said Rajman bil ghaib. Rajman bil ghaib, it means this story is not correct. Then other people said Ashab Al-Kahf they were 7 orang, 1 anjing. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. It means just Allah Azza wa Jal and a few people know how many they were أصحاب الكهف. حضرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما, cousin of Prophet Muhammad عليه السلام, he said أصحاب الكهف they were 7 orang, 1 anjing. And here we found 7 graves. This is the kubur. 1, kalau bawah qabr, 2, 3, 4. Ini 4, sini 3. Jumlah 7. 7 kuburan kosong, empty. Jordanian government collect all the remains of the bones sebelum 50 tahun and put it here compulsory. After we finish put in your mobile, you can see the bones. Many people ask me about this symbol. This star ini bukan Jewish, bukan Israel. Bintang Israel 6 sudut, 6 sisi. Ini 8. Ini meninggal waktu Romawi. Here it is an ancient Islamic writing. It's before 1,200 years ago. Ini lisan zaman Abbasi. Ashab al-Kahfi 7 orang tertidur in Al-Fajwa. Di sini Al-Fajwa, 7 orang tidur sini 309 tahun. 309 years. Yeah. Plus 9. tahun. Plus Yeah. 9. Kalau anjing tidur di luar. Yes. Matahari, cahaya masuk from this lubang pada waktu zuhur. Waktu ghurub masuk pintu. Here there is some remains in this stuff not belong to them. We found it around the cave to the people who lived here after Ashab al-Kahfi. Di luar Umayyad Masjid, atas masjid which mentioned in Surah. Yeah. This cave was asli after Ashab al-Kahf passed away. The Byzantine carved this cave. Last renew this white plaster, white cement since Salahuddin al-Ayyubi. There is a CD and a DVD about the cave Maqam, Nabiullah Shu'aib, Nabiullah Yosha, Musa, all sejarah Jordan dan Palestine. Gambar, video, and the stories like them. But 7 bahasa, ada Indonesian bahasa. The full set 15 US, kalau rupiah the full set 200,000 rupiah. Dinar. Yes, to your knowledge and the money refer to the maqam. Ada soalan? Ada pertanyaan? Which one? Ar-Raqim. Ar-Raqim. Ar-Raqim, there is 2 stories. Some people said Ar-Raqim, the stone. Which one? Which one here? The Raqim. The local people wrote the name of Ashab al-Kahf in this stone, but we don't found that stone. Other stories, Ka'b al-Ahbar wa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma said Ar-Raqim nama this wilaya, and nama this wilaya Ar-Raqim. Wallahu a'lam. الرقيم بمعنى الحجر المكتوب. الرقيم بالأصح في الكتابة على الحجر. الرقيم بالأصح نما ولاية اسمه المنطقة. هذه القبور هون 1 2 3 4. هون 4 مقابر وهون 3. هذه القبور فارغة. العظام جمعت في هذا القبر. هذه الساحة هي الفجوة. Jadi teman-teman, saya mau jelasin dikit yang ada di dalam Al-Quran ya, karena panjang sekali sejarah Ashabul Kahfi di dalam Al-Quran. Jadi yang jelas masjid di atas itu Allah yang meminta membangunkan. Wabainana wabanana, dan dibangunkan bunyan itu. Fauqoha, di atas ini itu masjid, tempat beribadah sebagai penanda. Itu sudah di masa penguasa Romawi, Raja Theodosius. Mereka tertidur 300 ditambah 9 tahun. Itu bunyi Al-Quran, presisi sekali Al-Quran mengatakan mereka tertidur 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Artinya 300 tahun Masehi dan ditambah 9 tahun. Kalau 309 tahun itu tahun Hijriah, perputaran bulan. Jadi Allah sudah mengenalkan kepada manusia tentang perputaran tahun Masehi dan perbedaan dengan tahun Hijriah, karena Al-Quran tidak menyebutnya 309 tahun, tapi 300 tahun ditambah 9 tahun bunyi Al-Quran. Jadi mereka tertidur ya, karena memang mereka diminta untuk berbicara lantang kepada penguasa zalim. Kemudian karena mereka dikejar dan akhirnya mereka masuk ke dalam gua, dan oleh Allah diceritakan secara detail di dalam Al-Quran tentang bagaimana gua itu sirkulasi udaranya agar tubuh manusia terjaga dari korosi tanah,
dibalikkan ketika waktu pagi, dibalikkan ketika waktu sore, kapan matahari menghantam gua dan segala macam, itu detail diceritakan oleh Al-Quran. Dan kemudian ketika mereka terbangun, raja sudah berganti, Raja Theodosius. Kemudian salah satu dari mereka diceritakan kembali dalam Al-Quran, ini punya Al-Quran semua. Di antara mereka kemudian kebingungan, sudah berapa tahun kita tidur? Ya sudah berapa lama kita tidur? Ada yang berkata sehari, ada yang berkata setengah hari kita tertidur. Akhirnya salah satu di antara mereka diminta untuk pergi ke pasar, ke kota, dan mereka kaget melihat kota ternyata sudah 3 abad yang lalu mereka tidur. Mereka ketahuan ketika membelanjakan koin perak. Jadi di koin peraknya tertanda ya siapa penguasa saat itu, Desenius. Ketika mereka berbelanja di pasar, mereka dituduh sebagai orang yang menemukan harta karun. Kemudian dibawalah kepada kepala pasar, dulu almarhum Haji Zainuddin, kepala pasar Seketeng, yang sangat baik hati, dan kemudian dibawa kepada raja. Raja begitu tersentuh dan seluruh kota tersentuh dengan cerita mereka, karena ternyata raja saat itu sudah alim, sudah menyembah tauhid. Dan ketika mereka kembali, kemudian oleh Allah dicukupkan untuk Al-Quran menceritakan bahwa mereka akhirnya memang harus diceritakan kepada manusia begitu. Jadi begitu teman-teman, cerita tentang Ashabul Kahfi di dalam Al-Quran. Itu adalah pengikut Nabi Isa. Jadi kira-kira kalau mereka hidup tahun abad ke-1 Masehi, mereka pasti bangun tidur tahun 1100 gitu. Tahun 1 Masehi, maka mereka bangun tahun 300 Masehi. 300 tahun itu jelang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Artinya Romawi sudah menyembah agama tauhid, sudah menghilangkan patung-patung Zeus dan patung-patung Jupiternya. Romawinya mana? Romawinya tempat yang saya kunjungi tadi. Saya kunjungi dulu tadi ya, istana Romawi kuno. Ini cerita tentang Romawi kuno dan cerita tentang pengikut Isya, dan itu diakui di dalam seluruh agama-agama langit tentang kisah Ashabul Kahfi. Demikianlah maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Perjalanan kita dari timur ke barat mengikuti jejak peradaban di bumi yang diceritakan di dalam Al-Quran. Kita sudah telusuri semua makam para nabi. Ada lebih dari 17 makam nabi di sini. Kemudian tempat-tempat yang diceritakan di dalam Al-Quran, persentuhan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir kita sudah lihat. Tempat di dalam Al-Quran dan surat Al-Baqarah ayat 60 juga kita sudah lihat kemarin tentang faqul nadrib bi asaq al-hajar, ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya di atas batu dan keluarlah 12 mata air. Kita sudah lihat semua Bukit Sinai di Mesir dan seluruhnya. Perjalanan yang sangat bersejarah sebagai khidmat kepada Allah atas keberkahan rezeki dan waktu untuk mengikuti dan melihat secara langsung bukti kebenaran Al-Quran. Dan bukti di dalam Al-Quran itu adalah sebagai pembuktian kerasulan Muhammad. Billahi taufiq wal hidayah. Kita akan sholat dulu di masjid di belakang, masjid yang oleh Allah diperintahkan untuk dibangunnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.